Satu rumah, dua hati, dan satu dosa besar. Tidak ada yang pernah bercita-cita jatuh cinta pada orang yang salah, di rumah yang seharusnya paling aman. Tapi hidup seringkali menjerumuskan manusia ke dalam pilihan yang tak pernah ia rencanakan, perlahan, tanpa disadari, hingga suatu hari semuanya sudah terlanjur. Halo, terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Sebelum lanjut, aku penasaran, kamu sedang menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar, ya. Dan kalau kamu suka cerita-cerita kehidupan yang penuh konflik batin, luka, dan pilihan sulit, jangan lupa tekan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Namaku Nadia. Di mata orang-orang, hidupku terlihat baik-baik saja. Aku seorang istri, tinggal di rumah yang cukup besar, punya suami yang bekerja, dan keluarga yang masih utuh. Tapi tidak ada yang tahu betapa sepinya aku setiap malam, bahkan ketika aku tidur di ranjang yang sama dengan lelaki yang sah menjadi suamiku. Rumah ini tidak pernah benar-benar sunyi, namun hatiku sering terasa kosong, seperti ruang tanpa jendela. Semua bermula ketika bisnis keluarga suamiku bangkrut. Hutang menumpuk, rumah nyaris disita, dan pilihan paling masuk akal saat itu adalah tinggal bersama adik iparnya, Raka, di rumah warisan orang tua mereka. Satu rumah, 3 orang dewasa, masing-masing membawa luka dan masalahnya sendiri. Awalnya, aku pikir ini hanya soal bertahan hidup, soal menekan ego demi keluarga. Aku tidak pernah membayangkan keputusan itu akan menjadi awal dari dosa terbesar dalam hidupku. Arman, suamiku, berubah sejak kegagalan itu. Ia menjadi pendiam, mudah marah, dan sering mengurung diri dalam dunianya sendiri. Aku mengerti ia terluka sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga. Tapi di tengah semua itu, aku juga seorang manusia, seorang perempuan yang butuh dipeluk, didengar, dan dipahami. Setiap kali aku mencoba berbicara, ia menjawab singkat. Setiap kali aku menangis diam-diam, ia terlalu lelah untuk menyadari. Di rumah itu, aku berusaha memainkan peranku sebaik mungkin. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menjaga suasana tetap hangat. Tapi semakin hari, aku merasa seperti bayangan. Hadir, tapi tidak benar-benar dilihat. Hingga suatu sore, di ruang keluarga yang sama, aku menyadari satu hal yang mengubah segalanya. Ada seseorang di rumah itu yang mendengarkanku dengan sungguh-sungguh. Raka tidak pernah berusaha masuk ke hidupku. Ia hanya ada, membantu tanpa diminta, menyapa tanpa basa-basi, dan mendengarkan tanpa menghakimi. Hal-hal kecil yang dulu aku anggap biasa, kini terasa seperti oase di tengah kelelahan batin. Aku tahu, perasaan nyaman itu berbahaya. Aku tahu, rumah ini menyimpan batas yang tidak boleh dilewati. Tapi siapa sangka, luka yang tidak dirawat bisa membuat seseorang lupa arah pulang. Dan sejak hari itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah kesepian bisa menjadi alasan bagi sebuah kesalahan? Atau justru, kesepian adalah ujian paling kejam dalam sebuah pernikahan? Sejak sore itu, keberadaan Raka di rumah terasa berbeda bagiku, meski sikapnya tetap sama seperti biasa. Ia tidak berubah menjadi lebih dekat secara terang-terangan, tidak pula bersikap istimewa. Justru ketenangannya itulah yang membuat hatiku semakin gelisah. Raka tetap bangun pagi, membantu membersihkan rumah, memperbaiki keran bocor, dan pergi bekerja tanpa banyak bicara. Namun di sela aktivitas sederhana itu, ia selalu menyempatkan diri bertanya apakah aku sudah makan, apakah kepalaku masih pusing seperti kemarin, atau apakah aku butuh bantuan. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa, tapi entah kenapa terasa begitu dalam. Berbeda dengan Arman. Suamiku semakin tenggelam dalam kesibukan dan kekecewaannya sendiri. Ia pulang larut,
Seringkali langsung masuk kamar tanpa menyapaku. Makan malam dibiarkan dingin di meja, dan jika aku mengingatkannya, ia hanya menjawab singkat tanpa menatap wajahku. Aku mencoba memaklumi. Aku tahu harga diri seorang laki-laki bisa hancur ketika ia merasa gagal. Tapi setiap malam, saat aku berbaring di sampingnya dan mendengar napasnya yang teratur, aku merasa sendirian. Sangat sendirian. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Aku dan Arman hidup seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi alamat. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kehangatan. Yang tersisa hanyalah rutinitas dan kewajiban. Di tengah kekosongan itulah, Raka sering menjadi tempatku berbagi cerita, tanpa pernah aku rencanakan. Awalnya hanya soal rumah, soal keuangan, soal hal-hal remeh. Tapi lambat laun, ceritaku berubah menjadi keluh kesah yang lebih dalam, tentang rasa lelah, tentang perasaan tidak dianggap, tentang ketakutan akan masa depan. Raka mendengarkan semuanya dengan sikap yang membuatku merasa aman. Ia tidak pernah memihak, tidak menyalahkan Arman, apalagi mencoba mengambil peran sebagai penyelamat. Ia hanya berkata bahwa perasaanku wajar, bahwa aku berhak merasa sedih, bahwa tidak apa-apa mengakui luka. Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku seperti pembenaran yang selama ini tidak pernah aku dapatkan. Aku mulai menunggu momen-momen kecil itu, saat kami duduk di ruang tengah ketika Arman belum pulang, atau saat kami berbincang pelan di dapur agar tidak terdengar ke kamar. Aku sadar, batas itu mulai menipis. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang seharusnya tidak aku perhatikan. Cara Raka menundukkan kepala saat tersenyum, nada suaranya yang selalu lembut ketika berbicara denganku, dan caranya menghormati ruang pribadiku tanpa membuatku merasa diabaikan. Ada perasaan hangat yang tumbuh perlahan, seperti api kecil yang terus dijaga agar tidak terlihat, tapi juga tidak pernah benar-benar dipadamkan. Di satu sisi, hatiku berteriak agar aku berhenti. Aku adalah istri orang, dan Raka adalah adik dari suamiku sendiri. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan apapun yang mulai aku rasakan. Namun di sisi lain, batinku yang lelah terus berbisik bahwa aku hanya ingin dimengerti, bahwa aku hanya ingin merasa berarti. Pergulatan itu membuatku sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil bertanya, sejak kapan aku mulai mencari kehangatan di tempat yang salah? Dan tanpa aku sadari, perasaan yang awalnya hanya rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, keterikatan. Keterikatan itu tumbuh tanpa suara, seperti akar yang menyusup ke dalam tanah, pelan namun pasti. Aku tidak pernah berniat memeliharanya, tapi juga tidak cukup berani untuk mencabutnya. Hari-hari di rumah itu semakin membuat batas antara wajar dan terlarang menjadi kabur. Kami masih menjaga sikap di depan Arman, masih memanggil satu sama lain dengan nada sopan, masih berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di balik rutinitas itu, ada ketegangan yang tidak bisa disangkal. Ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh dua orang yang menyimpan rahasia yang sama. Aku mulai menghindari kebersamaan, tapi justru keadaan memaksaku untuk semakin dekat. Arman semakin jarang di rumah, dan ketika ada, ia lebih banyak diam. Keheningan menjadi teman yang menyesakkan. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran Raka terasa semakin dominan, bukan karena ia memaksa, melainkan karena ia selalu ada ketika aku membutuhkan seseorang. Ia menemaniku menonton berita malam, membantu menata ulang ruang keluarga, dan kadang hanya duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Anehnya, kebisuan bersamanya terasa lebih jujur daripada percakapanku dengan suamiku sendiri. Aku mulai menyadari perubahan dalam diriku. Aku lebih memperhatikan penampilanku ketika tahu Raka ada di rumah. Aku merasa gugup ketika langkah kakinya terdengar mendekat. Hal-hal kecil itu membuatku takut pada diriku sendiri. Aku berulang kali mengingatkan hati bahwa ini salah,
bahwa perasaan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengkhianati kepercayaan. Tapi perasaan tidak pernah peduli pada logika. Ia hanya tumbuh, menguat, dan menuntut diakui. Raka pun tidak luput dari pergulatan batin. Beberapa kali aku menangkapnya menjaga jarak secara tiba-tiba, menjadi lebih dingin, lebih formal. Ada hari-hari ketika ia hampir tidak berbicara denganku sama sekali. Sikap itu seharusnya membuatku lega, tapi justru menimbulkan kekosongan yang lebih menyakitkan. Aku tahu ia sedang berusaha menahan diri, dan kesadaran itu membuat rasa bersalahku semakin dalam. Aku tidak ingin menjadi alasan ia kehilangan harga dirinya sebagai seorang adik dan sebagai laki-laki yang tahu batas. Namun, ada satu malam yang mengubah segalanya. Listrik padam di seluruh lingkungan, membuat rumah itu tenggelam dalam gelap dan sunyi. Arman belum pulang, dan hujan turun deras di luar. Aku dan Raka duduk di ruang tengah, hanya diterangi cahaya lilin. Dalam suasana itu, percakapan mengalir tanpa arah, jujur, dan tanpa pelindung. Untuk pertama kalinya, Raka mengakui bahwa ia juga merasa tidak baik-baik saja. Ia mengaku berusaha keras menahan diri, karena ia tahu apa yang ia rasakan adalah kesalahan besar. Pengakuan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin menghentikannya, ingin berdiri dan pergi, tapi tubuhku terasa kaku. Ada kelegaan aneh karena akhirnya perasaan itu tidak lagi sepihak. Ada juga ketakutan yang menampar kesadaranku. Karena begitu sebuah perasaan diucapkan, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak ada. Kami terdiam lama setelah itu, menatap nyala lilin yang bergetar, seolah mencerminkan hati kami yang sama-sama goyah. Malam itu berakhir tanpa sentuhan, tanpa janji, tanpa keputusan. Tapi sejak saat itu, aku tahu satu hal yang pahit. Jarak yang selama ini kami jaga telah retak. Dan ketika batas mulai runtuh, hanya ada dua pilihan, mundur dengan luka, atau melangkah maju menuju dosa. Setelah malam itu, segalanya terasa lebih berat. Tidak ada lagi ketidaktahuan yang bisa dijadikan alasan, tidak ada lagi kepolosan yang bisa disembunyikan di balik sikap wajar. Aku dan Raka sama-sama tahu, ada perasaan yang telah melampaui batas aman. Namun justru karena kesadaran itulah, kami berusaha lebih keras untuk menjaga jarak. Raka menjadi lebih sering keluar rumah, pulang lebih larut, dan menghindari berada di ruangan yang sama denganku. Ia melakukannya bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu peduli, dan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Aku mencoba mengisi kekosongan dengan hal-hal lain. Membersihkan rumah lebih sering, menghabiskan waktu di kamar, bahkan sengaja memperpanjang jam tidur agar tidak perlu berhadapan dengan perasaan sendiri. Tapi pikiran tidak bisa dibohongi. Setiap langkah Raka yang menjauh justru membuatku semakin menyadari betapa dalam keterikatanku padanya. Aku membenci diriku sendiri karena merasa kehilangan, padahal tidak pernah benar-benar memiliki. Aku marah pada keadaan, pada rumah ini, pada diriku yang terlalu rapuh. Arman tetap tidak berubah. Ia tidak menyadari perang batin yang terjadi tepat di bawah atap yang sama. Ia masih tenggelam dalam urusan dan amarahnya sendiri, sesekali meluapkan emosi pada hal-hal kecil. Aku ingin sekali mengguncangnya, ingin berteriak bahwa aku lelah, bahwa aku hampir hancur. Tapi setiap kali aku membuka mulut, kata-kata itu tertelan oleh ketakutan. Takut pertengkaran, takut ditinggalkan, takut menghadapi kenyataan bahwa pernikahan ini mungkin sudah retak sejak lama. Suasana rumah menjadi aneh, seolah dipenuhi lapisan keheningan yang saling bertabrakan. Aku dan Raka jarang berbicara, tapi setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang tidak terucap. Tatapan itu singkat, tapi syarat makna. Ada penyesalan, ada rindu, ada rasa bersalah yang sama-sama menekan dada. Kami seperti dua orang yang berdiri di tepi jurang, saling menahan diri agar tidak melangkah,
meski tahu jatuh hanya tinggal satu dorongan kecil. Suatu sore, tanpa sengaja, aku mendengar Arman dan Raka berbincang di teras. Arman mengeluhkan hidupnya, kegagalannya, dan ketakutannya tidak bisa menjadi suami yang baik. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuh suamiku yang selama ini tersembunyi. Kata-kata itu menghantamku dengan keras. Aku sadar, di balik sikap dinginnya, Arman juga terluka. Dan kesadaran itu menambah satu beban lagi di hatiku, rasa bersalah yang semakin dalam. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku menangisi diriku sendiri, pernikahan yang goyah, dan perasaan terlarang yang tidak kunjung padam. Aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berhenti, apapun risikonya. Aku harus menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Tapi hidup seolah tidak memberi ruang untuk bernapas. Karena seringkali, ketika seseorang berniat memperbaiki segalanya, justru saat itulah ujian terberat datang. Dan tanpa aku ketahui, badai yang sesungguhnya sudah sangat dekat, menunggu momen paling rapuh untuk menghancurkan pertahanan terakhir yang kami miliki. Badai itu datang pada malam yang tidak pernah aku bayangkan akan menjadi titik balik hidupku. Hujan turun sejak sore, deras dan tanpa jeda. Seolah langit ikut meluapkan beban yang selama ini kami pendam. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang, langkahnya berat. Tanpa basa-basi, ia melontarkan kemarahannya. Tentang uang yang tidak cukup, tentang tekanan dari keluarga, tentang hidup yang menurutnya tidak adil. Kata-katanya tajam, menusuk tanpa menyisakan ruang untuk bernapas. Aku berusaha menenangkan, tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutku justru memicu amarah yang lebih besar. Pertengkaran itu meledak. Untuk pertama kalinya, kami saling mengungkapkan hal-hal yang selama ini dipendam. Arman menuduhku tidak mengerti posisinya, tidak cukup sabar, terlalu banyak menuntut. Aku membalas dengan air mata dan suara bergetar, mengatakan bahwa aku lelah merasa sendirian, lelah menjadi istri yang selalu mengalah. Tidak ada pemenang malam itu, hanya dua orang yang sama-sama terluka dan saling melukai. Akhirnya, Arman meninggalkanku di ruang tengah, membanting pintu kamar dengan keras, menyisakan gema yang membuat dadaku sesak. Aku terduduk lama, menangis tanpa suara, sementara hujan di luar semakin kencang. Rasanya seperti seluruh beban dunia jatuh bersamaan. Di saat itulah Raka muncul. Ia berdiri di ambang pintu, ragu, seolah tahu bahwa keberadaannya bisa menjadi masalah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendekat perlahan dan duduk di kursi seberangku. Keheningan di antara kami terasa berbeda, lebih rapuh, lebih berbahaya. Aku tidak tahu siapa yang memulai. Yang aku tahu, malam itu aku berada di titik terendah dalam hidupku. Raka mencoba menenangkanku, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa aku tidak sendirian. Kata-kata itu terdengar seperti pegangan terakhir yang aku butuhkan agar tidak tenggelam. Tangisku semakin pecah, dan tanpa sadar aku bersandar pada bahunya. Sentuhan itu sederhana, seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi dalam kondisi hati yang hancur, sentuhan kecil bisa menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Aku menarik diri sejenak, menyadari apa yang sedang terjadi. Akal sehatku berteriak agar aku berhenti. Ini salah. Ini tidak boleh. Tapi Raka juga tidak lebih kuat dariku malam itu. Aku bisa merasakan pergulatan yang sama dalam dirinya. Keinginan untuk melindungi, bercampur dengan perasaan yang selama ini ia tekan. Ketika pandangan kami bertemu, tidak ada lagi kata-kata yang cukup kuat untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Kesalahan itu terjadi dalam diam. Tidak ada rencana, tidak ada janji, hanya dua hati yang sama-sama rapuh dan kehilangan arah. Dan begitu semuanya usai, rasa bersalah langsung menghantam lebih keras daripada hujan di luar. Aku menjauh, gemetar,
Menyadari bahwa aku baru saja melangkah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Raka tampak terpukul. Wajahnya pucat, seolah baru sadar bahwa ia telah mengkhianati segalanya. Malam itu berakhir dengan sunyi yang menakutkan. Tidak ada yang terasa hangat. Tidak ada yang terasa benar. Hanya ada penyesalan yang mengendap di dada, dan satu kesadaran pahit, bahwa dosa besar itu kini menjadi bagian dari hidup kami, tak peduli seberapa keras kami ingin melupakannya. Pagi setelah malam itu terasa asing, seolah aku terbangun di hidup orang lain. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai kamar, tetapi tidak membawa kehangatan apapun. Dadaku terasa berat, kepalaku penuh, dan setiap kali aku memejamkan mata, ingatan tentang apa yang terjadi semalam kembali menghantam tanpa ampun. Aku bangun dengan perasaan kotor, bersalah, dan hancur. Tidak ada air mata yang tersisa, hanya kekosongan yang menyesakkan. Aku menghindari Raka sejak pagi. Setiap suara langkahnya membuat jantungku berdegup tidak karuan. Aku takut menatapnya, takut melihat bayangan dosa itu kembali hidup di matanya. Saat kami akhirnya berpapasan di dapur, tidak ada kata yang keluar. Raka menunduk, wajahnya pucat dan tegang. Aku tahu, rasa bersalah itu juga menggerogotinya. Kami seperti dua orang yang baru saja selamat dari kecelakaan, sama-sama luka, sama-sama syok, dan sama-sama tidak tahu harus berbuat apa. Arman tidak banyak bicara pagi itu. Ia tampak kelelahan setelah pertengkaran semalam, tapi tidak menyadari apapun yang telah terjadi. Justru sikapnya yang sedikit lebih tenang membuat rasa bersalahku semakin menjadi. Ia menanyakan sarapan, duduk di meja makan seperti biasa, seolah rumah ini tidak menyimpan rahasia yang begitu busuk. Setiap tatapan Arman terasa seperti tuduhan, meski ia tidak mengatakan apa-apa. Aku merasa seperti pengkhianat yang sedang memainkan peran sebagai istri baik-baik saja. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin. Aku dan Raka sepakat tanpa kata-kata untuk menjaga jarak sejauh mungkin. Tidak ada lagi percakapan larut malam, tidak ada lagi tatapan lama. Kami menjadi dingin, kaku, dan penuh kehati-hatian. Tapi menjauh tidak serta-merta menghapus apa yang telah terjadi. Justru jarak itu membuat semuanya terasa lebih nyata, lebih menyakitkan. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kesalahan itu. Ruang tengah, sofa, bahkan suara hujan yang kini terasa seperti kutukan. Raka akhirnya memecah keheningan suatu sore. Dengan suara rendah dan gemetar, ia mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia meminta maaf, berulang kali, seolah kata itu bisa memperbaiki segalanya. Ia mengatakan siap pergi dari rumah ini jika itu membuat keadaan lebih baik. Mendengar itu, hatiku semakin hancur. Aku tahu kepergiannya mungkin solusi paling benar, tapi juga berarti mengakui bahwa rumah ini telah rusak. Aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut Arman tahu. Takut rahasia ini terbongkar. Takut dosa ini menuntut balasannya. Setiap bunyi ponsel Arman membuatku cemas. Setiap perubahan kecil dalam sikapnya membuatku curiga. Aku mulai sulit tidur, sulit makan, dan sering menangis sendirian di kamar mandi. Dosa itu bukan hanya satu malam. Ia menjelma menjadi bayangan yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Dan di tengah rasa bersalah itu, muncul satu pertanyaan yang paling menyiksa. Apakah aku harus jujur dan menghancurkan segalanya? Atau terus berbohong demi menjaga rumah tangga yang mungkin sudah rapuh sejak awal? Aku terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Apapun yang kupilih, akan ada luka yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, tanpa kami sadari, ada mata yang mulai memperhatikan. Ada perubahan kecil yang tidak lagi luput dari perhatian. Dan cepat atau lambat, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Kecurigaan itu tidak datang dalam bentuk pertanyaan langsung,
melainkan melalui perubahan-perubahan kecil yang terasa ganjil. Arman mulai lebih sering berada di rumah, seolah ingin memastikan sesuatu. Ia memperhatikan hal-hal yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Jam kepulanganku, caraku menjawab pertanyaan, bahkan nada suaraku ketika berbicara dengan Raka. Setiap tatapannya membuat jantungku berdegup tidak karuan. Aku berusaha terlihat wajar, tersenyum di waktu yang tepat, tertawa saat perlu. Tapi kepura-puraan selalu melelahkan, dan aku mulai kehabisan tenaga untuk mempertahankannya. Raka juga merasakan tekanan yang sama. Sikapnya semakin tertutup, wajahnya sering tampak tegang. Ia jarang berada di rumah jika Arman ada, dan ketika tidak bisa menghindar, ia memilih diam. Keheningan di antara kami bertiga terasa menyesakan, seperti udara yang semakin tipis. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat pulang, melainkan ruang interogasi tanpa kata. Setiap sudut seolah menyimpan rahasia yang siap menjerat kami kapan saja. Suatu malam, Arman akhirnya meledak. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan suara datar yang justru terasa lebih menakutkan. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang ingin kami katakan. Pertanyaan itu sederhana, tapi efeknya menghantamku seperti palu. Aku menatap wajah suamiku, melihat kelelahan dan kecurigaan di matanya. Saat itu, aku sadar bahwa kebohongan tidak pernah benar-benar aman. Ia hanya menunggu waktu untuk runtuh. Aku ingin jujur. Kata-kata itu sudah hampir keluar dari mulutku. Tapi bayangan tentang kehancuran yang akan terjadi membuatku membeku. Aku melihat Raka sekilas. Wajahnya pucat, matanya penuh rasa bersalah. Dalam detik itu, aku memilih diam. Pilihan yang mungkin lebih pengecut, tapi terasa seperti satu-satunya cara bertahan. Arman tidak memaksa. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menyimpan jawabannya sendiri. Setelah malam itu, jarak di antara kami semakin nyata. Arman menjadi dingin, bukan lagi karena putus asa, melainkan karena kecurigaan yang tumbuh. Ia tidak lagi mempercayaiku sepenuhnya, dan ketidakpercayaan itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku hidup dalam rasa bersalah yang berlipat ganda, bersalah karena mengkhianati, dan bersalah karena terus berbohong. Raka akhirnya membuat keputusan. Ia mengatakan padaku bahwa ia akan pergi dari rumah itu. Bukan lari, katanya, tapi memberi ruang agar semua bisa tenang. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Kepergiannya mungkin akan meredakan kecurigaan Arman, tapi juga akan meninggalkan lubang besar dalam hidupku, lubang yang diisi oleh rasa bersalah dan kehilangan sekaligus. Aku tahu ini jalan yang paling masuk akal, tapi tidak ada satupun bagian dari diriku yang siap menghadapinya. Hari ketika Raka bersiap pergi, suasana rumah terasa sangat sunyi. Arman bersikap biasa saja, seolah keputusan itu murni soal kemandirian adiknya. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Kebenaran belum benar-benar terungkap, hanya tertunda. Dan aku tahu, penundaan itu tidak akan berlangsung selamanya. Karena seberapa rapat pun sebuah rahasia disimpan, selalu ada celah kecil yang bisa membocorkannya. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul, ia tidak akan datang dengan lembut. Ia akan menghancurkan segalanya. Kebenaran itu akhirnya datang bukan lewat pengakuan, melainkan lewat keberanian Arman untuk berhenti berpura-pura. Beberapa hari setelah Raka pergi, suasana rumah terasa terlalu lengang. Tidak ada lagi langkah kaki yang tergesa. Tidak ada suara pintu kamar yang dibuka pelan. Keheningan itu justru memberi ruang bagi Arman untuk menyusun potongan-potongan yang selama ini ia rasakan tapi ia abaikan. Malam itu, ia duduk berhadapan denganku di ruang tengah. Tanpa marah, tanpa teriakan. Hanya tatapan lelah seorang suami yang ingin tahu apakah pernikahannya masih punya harapan. Ia bertanya sekali lagi, dengan suara yang nyaris pecah, apakah aku masih mencintainya?
Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin mengatakan iya, karena memang masih ada sisa cinta. Tapi aku juga tahu, cinta yang ternoda kebohongan bukanlah cinta yang utuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku memilih jujur. Tidak dengan detail yang melukai, melainkan dengan pengakuan tentang kesalahan, tentang jarak yang kuciptakan, tentang dosa besar yang telah meruntuhkan kepercayaan. Kata-kataku jatuh satu persatu, berat, tak bisa ditarik kembali. Arman terdiam lama. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya kehancuran yang sunyi. Ia tidak memukul meja, tidak meninggikan suara. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang, dan berkata bahwa kejujuran yang datang terlambat tetap menyakitkan. Malam itu, kami sama-sama menangis, bukan sebagai pasangan yang utuh, melainkan sebagai dua manusia yang mengakui kegagalan masing-masing. Tidak ada pemenang, tidak ada pembenaran. Keputusan yang kami ambil tidak mudah. Kami sepakat untuk berpisah sementara, memberi ruang bagi luka untuk sembuh, atau setidaknya berhenti berdarah. Raka memilih tidak kembali. Ia mengirim pesan singkat, meminta maaf sekali lagi, lalu menghilang dari hidup kami. Rumah itu akhirnya kembali sunyi, tapi kali ini tanpa rahasia. Sunyi yang jujur, meski menyakitkan. Waktu berjalan, dan aku belajar menerima konsekuensi dari pilihanku. Aku belajar bahwa kesepian tidak pernah membenarkan pengkhianatan. Bahwa dimengerti oleh orang lain tidak berarti kita berhak melukai orang yang telah berjanji hidup bersama kita. Dosa besar itu tidak hilang begitu saja. Ia menjadi bekas yang mengajarkanku tentang tanggung jawab, tentang batas, dan tentang keberanian menghadapi akibat. Satu rumah itu kini hanya menyimpan kenangan. Dua hati yang pernah saling mencintai belajar berdiri sendiri. Dan satu dosa besar menjadi pelajaran pahit yang akan selalu kuingat. Bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kehancuran. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, selalu membawa konsekuensi. Hargai kepercayaan, rawat komunikasi, dan jangan biarkan kesepian mengambil alih arah hidupmu. Terima kasih.